Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ananda Feloni dalam talk show kesehatan kerjasama antara RSUD Kota Langsa dan Radio Cotkala FM. Dan teman-teman semua yang ada di mana saja nih, dan di tengah saya, di samping saya sudah ada Ibu Dokter Gigi Ibu Indira Apriyantika MKes SP Periodensia. Halo Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar baik, halo Mbak. Dan mungkin sekilas saja nih Bu, memperkenalkan diri dan lebih jauh lagi siapa sih Ibu Indira ini gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk para penonton sekalian, khususnya warga Kota Langsa, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Indira Apriyantika, Magister Kesehatan, Spesialis Periodonsia. Saya adalah dokter gigi spesialis yang baru bertugas atau ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa di Poliperiodonsia. Mungkin itu saja yang bisa perkenalan diri saya. Periodonsia, mungkin Ya. ini apakah spesialis baru di Kota Langsa ini Bu? Baik, spesialis periodonsia sendiri memang sudah lama sebenarnya ya. Jadi dokter gigi itu banyak spesialisasinya, salah satunya spesialis periodonsia. Tapi mungkin di masyarakat itu belum banyak yang terpapar dengan kata-kata periodonsia ya. Padahal ilmunya sudah lama sebenarnya. Memang di Provinsi Aceh sendiri spesialis periodonsia ini memang masih sedikit, masih jarang gitu ya. Salah satunya di Kota Langsa. Kalau misalnya ditanya periodonsia itu ilmu baru, sebenarnya tidak, tetapi mungkin spesialistiknya, dokternya baru ada sekarang di 2022 ini. Oke. Dari spesialis yang mungkin baru dan baru terdengar nih buat teman-teman semua, periodonsia apa sih itu Bu? Oke. Spesialis apa? Oke. Spesialis periodonsia ini sebenarnya adalah dokter gigi umum yang mengambil sekolah formal ya untuk membidangi atau mendalami ilmu jaringan penyangga gigi. Nah, jaringan penyangga gigi ini atau jaringan pendukung gigi ini disebut dengan jaringan periodontal. Itu ada 4. Jadi yang pertama ada gusi atau disebut dengan bahasa ilmiahnya gingiva. Kemudian yang kedua ligamen. Ya, ligamen itu yang menghubungkan antara gusi dengan gigi. Kemudian yang ketiga itu ada tulang alveolar. Tulang alveolar itu adalah tulang yang menyangga gigi. Jadi sehingga gigi kita itu tetap berada di tempatnya, tidak goyang pada saat kita makan, mengunyah, menggigit. Itu fungsi tulang alveolar. Kemudian yang keempat itu sementum. Sementum itu adalah lapisan terluar di akar gigi. Jadi dokter periodonsia itu membidangi 4 ini gitu. Yang apakah ada penyakit, kelainan. Jadi dokter gigi spesialis periodonsia inilah yang bertugas atau mampu mendeteksi, mendiagnosa, kemudian nanti memberikan treatment. Nah, gitu. Nanti ketika ada nih mungkin sakit giginya, udah ke dokter gigi aja atau ke bedah mulut nih. Apakah itu sama dengan spesialis ini, Bu? Oh, oke. Jadi memang di rongga mulut kita kan bukan hanya gigi, ya kan? Bukan hanya gigi. Jadi kalau misalnya sakit gigi itu perlu diperiksa dulu. Perlu diperiksa dulu apakah memang karena giginya yang sakit, atau karena gusinya yang sakit, atau karena giginya yang belum tumbuh. Jadi banyak kompleks masalah gigi dan mulut ini kompleks sebenarnya. Untuk itu perlu pemeriksaan di dokter gigi umum dulu. Nah, jadi kan kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa ini kan dia Vaskes 2 ya. Biasanya menerima rujukan dari Vaskes 1, baik itu puskesmas maupun klinik. Nanti dideteksi oleh dokter gigi umum dulu. Kalau misalnya memang perlu dirujuk untuk ke bedah mulut, akan dirujuk ke spesialis bedah mulut. Kalau perlu dirujuk ke saya, spesialis perio, ya akan dirujuk ke perio. Jadi nanti dideteksi pasti sudah dokter gigi umum kan sudah mengetahui sebenarnya nih arahnya kemana, penyebabnya apa gitu. Oke. Dengan hadirnya spesialis yang periodonsia ini, berarti ada kasus sehingga hadirnya Ibu di sini di rumah sakit umum. Siapa yang sering terkena penyakit ini, Bu? Oke. Jadi sebenarnya menurut Riskesdas ya, penyakit
periodontitis ya, radang pada gusi, radang pada tulang, radang pada jaringan periodontal itu merupakan 10 penyakit terbanyak gitu. Jadi makanya banyak pasien-pasien yang menderita penyakit radang gusi dan jaringan pendukung gigi tetapi tidak menyadari, karena ini penyakitnya silent killer ya. Jadi artinya dia sudah memang nggak sakit tetapi perjalanan penyakit terus terjadi gitu. Tiba-tiba giginya udah goyang, tiba-tiba sudah bernanah, padahal ada salah satu tanda sebenarnya yang mudah kita kenali kalau kita sudah menderita radang gusi. Salah satunya adalah saat kita menyikat gigi. Menyikat gigi apakah berdarah? Ya, kalau sikat gigi kita berdarah memang nggak sakit. Tetapi apakah itu kita sudah aware dengan saat kita sikat gigi berdarah itu? Padahal sebenarnya itu sudah merupakan tanda-tanda, salah satu tanda bahwa gusi kita sudah bermasalah gitu. Jadi itulah masyarakat memang belum teredukasi dengan baik bahwa dia sudah menderita penyakit itu, cuma untuk kemananya mungkin masyarakat belum tahu ya kemana gitu. Makanya kita butuh banyak edukasi dan sebagainya untuk memperkenalkan gitu bahwa di Kota Langsa sudah ada spesialistik ini. Ya, berarti spesialis periodontia ini memang kalau kita datang ke rumah sakit akan diarahkan ini sebenarnya sakit untuk ke dokter gigi saja atau mungkin ke spesialis yang lebih ahli lagi. Iya benar. Jadi teman-teman jangan salah kamar ya. Ibaratnya kalau sakit kita periksa dulu, jangan asal-asalan ya Bu. Nanti jadinya lebih parah lagi sakitnya. Iya benar. Jadi kita memang perlunya kita memeriksakan kesehatan gigi 6 bulan sekali itu. Jadi tidak sakit pun, tidak merasa apa-apa pun kita harus periksa saja gitu, kontrol berkala 6 bulan sekali minimal, itu untuk mendeteksi apakah ada masalah. Sebenarnya kalau kita nggak sakit tapi sebenarnya itu sudah ada masalah kan kita nggak tahu sebagai masyarakat awam. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal atau kondisi atau kelainan yang terdeteksi bisa lebih cepat dilakukan penanganan. Dalam spesialis periodontia ini, mungkin sebagai dokter gigi itu kewenangan apa saja sih Bu untuk penyakit gigi atau penyakit yang berhubungan dengan gigi? Jadi kewenangannya seperti saya bilang tadi bahwa mendeteksi ya, mendiagnosa, kemudian memberi perawatan di penyakit-penyakit yang 4 tadi, yang mengenai gusi, mengenai tulang, kemudian mengenai ligamen ya, jaringan pendukungnya tadi, kemudian di sementum. Jadi kalau itu yang bermasalah maka kewenangannya di spesialistik saya gitu. Mungkin penyakitnya langsung ya. Iya, contohnya nih contoh realnya ya. Jadi contoh realnya itu radang gusi ya, radang gusi, kemudian radang pada jaringan penyangga atau disebut dengan periodontitis. Misalnya contohnya tanda-tandanya itu gigi goyang ya. Kemudian enlargement gingiva. Enlargement itu artinya pembesaran, penambahan massa di gusi ya. Seperti itu banyak penyebabnya. Misalnya karena sistemik. Ya, sistemik misalnya penyakit-penyakit leukemia itu rata-rata gusinya bermasalah. Kemudian karena penggunaan obat, jadi misalnya penggunaan obat hipertensi, kemudian obat antikonvulsan, imunosupresan, itu rata-rata pasien dengan pengguna obat tersebut rata-rata gusinya akan mengalami pembesaran. Akibatnya bisa sulit makan, kemudian bisa sakit, berdenyut ya. Kemudian tadi perawatan gigi goyang, kemudian perawatan pada hipersensitif, jadi gigi yang mudah ngilu, kemudian gusinya turun, itu juga di bidang saya. Kemudian untuk cangkok gusi, cangkok tulang, jadi penambahan tulang, penambahan gusi, misalnya ada pasien dengan fraktur mandibula, fraktur rahang bawah gitu. Itu pasti giginya akan goyang. Jadi setelah dibedah oleh dokter spesialis bedah mulut untuk memfiksasi giginya ini dan menambah tulangnya, itu biasanya diarahkan ke spesialis saya, ke bagian saya gitu. Kemudian untuk estetis juga bisa. Jadi misalnya gummy smile. Jadi kalau kita senyum tuh bukan kelihatan gigi tapi kelihatan gusi. Nah, itu ada. Itu juga bisa dilakukan pembedahan ya. Namanya aja pembedahan, tapi sebenarnya operasi kecil sebenarnya. Kemudian masalah
tali bibir yang tidak normal atau tali lidah, jadi menyebabkan lidahnya itu pendek, cadel ya. Kalau bicara itu cadel, itu juga bisa di bagian kita gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan jaringan pendukung, bukan giginya gitu ya. Kalau giginya sudah ada bagian lain gitu. Jadi spesialistik di kedokteran gigi ini sekitar 7 atau 8 ya, banyaknya gitu. Jadi mungkin masyarakat nanti lambat laun akan mengenal apa-apa saja sih spesialistik di kedokteran gigi gitu. Ya berarti ketika terjadi penyakit itu kepada diri kita dengan mungkin giginya sudah ada ya Bu, spesialis gigi. Nah mungkin lidahnya yang tadi mungkin ada gusinya yang kalau senyum apa gusinya doang, berarti diangkat ya Bu itu? Iya, radang gusi, radang tulangnya udah habis, itu bisa kita perbaiki gitu. Jadi jangan sekarang mindsetnya jangan sedikit-sedikit cabut gitu ya. Jadi perkembangan teknologi semakin maju, zaman makin berubah ya. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan gigi itu selama mungkin di mulut. Karena sekali satu gigi dicabut itu akan menimbulkan efek yang banyak gitu. Karena banyak jaringan atau saraf-saraf banyak yang dipengaruhi. Gigi-gigi lain akan terpengaruhi juga gitu. Dari sudah berapa lama kerja di RSUD dan kasusnya itu banyak di anak-anak, remaja? Saya kebetulan sebelum di RSUD, sebelum saya ambil spesialistik, saya bertugas di Puskesmas Langsa Barat ya. Kemudian saya sekolah dan setelah selesai sekolah saya ditempatkan di RSUD. Saya baru sebenarnya saya dimutasi itu dari awal tahun, cuma pengurusan banyak hal ya untuk BPJS dan segala macam itu saya baru aktif di Juni gitu. Untuk kasus sendiri banyak di dewasa ya, itu karena gusinya turun. Rata-rata pasien dengan gusi turun sehingga mudah terselip makanan, bengkak, abses, itu banyak yang dirujuk ke sini. Berarti kasus yang mungkin Ibu tanggani yang sangat berbahaya dan bisa mungkin atau yang lainnya terkena? Kalau berbahaya yang mungkin itu enlargement ya. Biasanya pasien takut itu karena mungkin dianggap tumor. Ya, padahal belum tentu tumor gitu. Jadi ada kadang-kadang kasus itu sebenarnya bukan tumor, hanya pembesaran karena mungkin obat, kalau dihentikan obatnya mungkin akan kembali lagi, kemudian karena penyakit sistemik, jadi itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi memang pasien itu rata-rata takutnya karena tumor, langsung mencari pengobatan kan, itu yang mereka banyak yang melakukan perawatan langsung itu karena takut itu tumor atau kanker gitu, itu langsung. Ini biasa di daerah di dalam mulut tumbuh daging? Iya, ada tumbuh daging. Mungkin karena trauma, maksudnya tergigit-gigit, bisa karena radang, banyak penyebabnya itu banyak. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Dan untuk ini mungkin teman-teman terkena penyakit ini, terus apakah bisa nih Bu pakai BPJS nih Bu? Oke. Bisa pakai BPJS ya selama sarana dan prasarana mendukung. Jadi kan SDM-nya ada, dokternya ada, tapi sarana prasarana nggak mendukung, percuma. Sarananya ada, tapi dokternya nggak ada, juga percuma. Jadi itu harus ada ya, semua elemen itu bisa ditanggung BPJS ya. Nah, untuk memeriksakan ke dokter mungkin berkala, mungkin nggak sakit pun ya kalau berkala mungkin di Vaskes 1 aja cukup ya, di puskesmas, di klinik cukup. Kalau ada masalah yang perlu dirujuk mungkin akan dirujuk ke RSUD. Untuk yang mungkin belum sakit Bu, boleh nggak mungkin konsultasi dengan Ibu misalnya di ruangan tentang penyakit? Boleh aja, boleh aja kalau mau WA atau mau ketemu langsung juga. Saya di sini Senin sampai Kamis. Nah mungkin teman-teman yang sebelum mencegah penyakit itulah mungkin atau mungkin keluarganya terkena, boleh tahu kapan nih prakteknya di rumah sakit ya? Di rumah sakit saya Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 12. Oke. Untuk itu teman-teman, dalam perbincangan tadi nih Bu, penyampaian bahwa sebenarnya kalau kita paham ada banyak spesialis dan spesialis itu juga bukan hanya dokter gigi saja, bukan bedah mulut, tapi ada nih spesialis namanya
periodontia, ini tentang bagaimana jaringan gusi, jaringan-jaringan yang tumbuh lunak ya Bu dalam mulut jadi, kita. Di bagian saya tuh bukan hanya jaringan lunak ya, jaringan keras juga termasuk tulang. Ya. Tulang. Sehingga ketika nanti siapapun yang terkena akan tahu gimana nih mau kemana arahnya, sudah tahu tujuannya nih. Iya, betul. Ke spesialis periodontia. Dan untuk itu teman-teman, terima kasih nih udah dan ini Bu sedikit untuk teman-teman yang mungkin untuk apa ya Bu, jikalau kesimpulan dari ya. Oke, mungkin teman-teman atau para penonton yang ada di rumah bisa gak usah takut gitu ya. Apabila ada keluhan di gusi atau gigi goyang, jangan khawatir, bisa langsung ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya dulu, kemudian konsultasi di sana, nanti akan diarahkan atau dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, dan akan kita bisa bertemu gitu ya, maksudnya akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Saya ulangi ya, setiap Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 12 terbuka. Poli saya memang masih bersatu atau bercampur dengan poli bedah mulut dan poli gigi gitu. Jadi kalau yang mau datang ke RSUD itu di poli giginya gitu. Karena ini dokter gigi, tips nih Bu untuk teman-teman untuk menjaga nih kesehatan giginya. Itu gimana Bu? Ya, menjaga kesehatan gigi sebenarnya nggak sulit ya. Yang penting kita konsisten dan ya teratur ya. Sikat gigi tetap 2 kali sehari, itu setelah makan. Jadi jangan terbalik. Jadi jangan sebelum makan kita sikat gigi. Setelah makan sikat gigi, makan pagi ya. Kemudian malam sebelum tidur, itu paling penting. Kemudian yang kedua, makan makanan bergizi, perbanyak air putih ya, terutama kalau kita lagi cuaca ekstrim yang panas tuh perbanyak air putih supaya tidak kering, karena saliva itu membantu untuk saliva itu air ludah ya, membantu untuk self cleansing juga di rongga mulut. Kemudian menghindari makan makanan yang lengket, manis ya, bukan nggak boleh, tetapi dikurangi. Ya, dikurangi. Kemudian kontrol berkala itu penting, 6 bulan sekali atau enggak 1 tahun sekali. Oke. Baik, teman-teman, itulah dia kita menjelaskan tentang apa itu spesialis periodontia, bahwa ini berbeda dengan dokter gigi, sehingga ketika teman-teman nih terkena penyakit ini langsung jangan khawatir, ada spesialisnya Bu, karena udah ada hadir di RSUD Langsa dan tahu nih mau kemana dirujuk di sini. Dan untuk itu buat teman-teman jaga kesehatan giginya biar kuat sampai dengan mengunyah makanan yang lebih enak nanti ya Bu. Ya, kalau bisa sampai kita usia tua kita masih lengkap ya giginya. Masih lengkap giginya, jangan ya udah umur segini ya tiba-tiba udah ompong ya gitu ya Bu. Dan terima kasih sudah menonton talk show kesehatan, mudah-mudahan teredukasi buat teman-teman, dan inilah dia spesialis baru, spesialis yang ada di RSUD Langsa. Untuk itu terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya, sehingga kita nanti akan mengedukasi lebih banyak lagi. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Oke, saya Ananda Feloni. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton atau mendengarkan talkshow kesehatan kerjasama RSUD Langsa dan Radio Codkala FM. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.